Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai mini report tentang Ohio Sinapoy sebagai aktor politik. Kami dari kelompok 4 memiliki 5 anggota. Yang pertama, Rosyan Amril Faruqi dengan NIM 037, lalu ada Jeremy Sugiarto dengan NIM 048, ada Yunis Michelle Aurelia dengan NIM 055, ada Aryo Bagoskoro dengan NIM 070, dan terakhir, Siti Zahira Badria dengan NIM 074. Dalam presentasi kami kali ini, ada 4 topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metode, analisis, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan di bagian latar belakang. Muhammad Ohio Sinapoy adalah anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar. Pria kelahiran Kendari 23 November 1971 ini berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Utara. Dia menamatkan studi S1 di Universitas Islam Jakarta dan S2 di Universitas Wolverhampton, Inggris. Halo teman-teman, saya Jeremy Sugiarto. Saya akan membawakan tentang visi dan misi dari Pak Ohio Sinapoy. Visi dari Pak Ohio Sinapoy adalah perubahan rakyat yang dimulai dengan kesejahteraan kalangan bawah ke atas menjadi penopang tingkat kualitas SDM dari daerah tersebut. Lalu dari misi Ohio Sinapoy adalah melakukan perubahan dengan fokus dalam pembangunan manusia atau suprastruktur beserta kebutuhan dasarnya melalui program kesejahteraan Bansos. Sementara untuk harapan dari Ohio Sinapoy adalah Ohio Sinapoy memiliki harapan untuk mensejahterakan masyarakat dari bottom up atau dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, dengan fokus kepada rakyat dan menciptakan infrastruktur yang akan meningkatkan kualitas masyarakat hingga ke pelosok-pelosok. Lalu untuk program kerja dari Ohio Sinapoy mempusatkan sentra ekonomi di seluruh kecamatan dengan pengalokasian. Lalu untuk program kerja dari Ohio Sinapoy mempusatkan sentra ekonomi di seluruh kecamatan dengan pengalokasian dana 5-10 miliar dari 70 miliar APBD untuk sentra-sentra industrialisasi. Jadi rakyat mendapatkan bansos BLT yang akan membuka peluang kerja di dalam setiap kecamatan. Selanjutnya ada metode kampanye. Untuk menentukan apa media kampanye yang akan digunakan, kita wajib untuk melakukan observasi pada daerah yang akan kita sasar untuk berkampanye. Daerah ibu kota dengan daerah pedalaman akan berbeda cara berkampanyenya. Sebagai contoh, daerah ibu kota akan memiliki akses internet yang cukup memadai, namun berbeda dengan daerah pedalaman yang belum memiliki akses yang baik untuk internet. Contoh media kampanye adalah face to face. Face to face ini merupakan media berkampanye yang paling sering kita ketahui, yang mana sang calon akan bertemu langsung dengan masyarakat untuk mempromosikan diri dan mendengarkan aspirasi serta membantu masyarakat secara langsung. Menurut Pak Ohio sendiri, face to face ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan banyak suara, karena pemimpin yang baik akan terjun langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Lalu ada media baliho. Sebentar lagi karena kan ada pemilihan umum, kita pasti akan banyak menemukan baliho di pinggir jalan ketika menjelang pemilihan umum, dan di dalam baliho itu isinya adalah calon-calon yang akan mencalonkan menjadi pemilihan umum seperti itu. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan profil dari calon. Dalam memasang baliho kita juga harus mengobservasi titik mana saja yang sering dilintasi oleh masyarakat. Namun kekurangan dari baliho adalah polusi visual yang dapat merusak keindahan kota. Dari hasil wawancara kami dengan Pak Ohio, biaya yang harus dikeluarkan kisaran 5-15 juta dalam sebulan. Lalu ada LED screen. LED screen ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan baliho, namun LED screen ini hanya ditemui di daerah-daerah perkotaan saja. Kelebihannya dibandingkan baliho, LED screen ini nggak menimbulkan polusi visual karena titiknya sudah paten di beberapa tempat saja. Tapi sayangnya LED screen ini memiliki biaya yang mahal, yaitu 2-5
3 kali lipat dari harga baliho. Lalu ada merchandise, di masa pemilu kita juga udah terbiasa melihat orang-orang memakai baju-baju partai seperti itu untuk mendukung atau mengajak rakyat lain memilih sang calon. Dan rata-rata bahan baju juga nggak begitu bagus karena cuma mengikuti tren saja seperti itu. Lalu selanjutnya ada media TV. Fakta terbaru yang kami dapatkan dari Pak Ohyo adalah partai membayar stasiun TV agar diliput. Nah, pada saat musim kampanye, TV ini nggak boleh berpihak pada partai-partai manapun. Dan jika ada salah satu partai muncul di TV, itu adalah basis ekonomi. Dan jika berbasis mengundang, itu akan ditangkap karena TV itu udah diawasi oleh KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga akan terkena sanksi oleh Bawaslu. Terakhir adalah media sosial seperti media Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Media kampanye satu ini muncul karena rata-rata partisipan dalam pemilu merupakan generasi Z atau generasi milenial. Media kampanye ini akan lebih populer di era-era pemilu yang akan mendatang. Namun, tetap saja efektivitas media sosial itu hanya 30%, dan sisanya 70% adalah tatap muka, seperti itu. Halo semuanya, aku Aryo Bagaskoro. Di sini aku akan jelasin efek kampanye yang udah dilakuin oleh Bapak Ohyo Sinapoy. Nah, kampanye yang telah dilakuin oleh Bapak Ohyo Sinapoy ini sudah cukup baik dan jelas. Efek kampanyenya direspon secara positif oleh masyarakat. Dan pesan serta motivasi yang disampaikan kepada rakyat juga sangat diterima dengan baik sekali. Kesuksesan strategi kampanye Ohyo Sinapoy ini juga pernah menjadikan ia sebagai anggota Divisi 8 Partai Golkar. Nah, di sini kami juga mempunyai saran kampanye yang bisa dilakuin oleh Bapak Ohyo Sinapoy agar kampanye yang akan dilakukan menjadi lebih baik lagi dan bisa menjangkau lebih banyak audiens. Nah, salah satunya menggunakan sosial media yang berfungsi menjadi keterhubungan sangat tinggi karena melalui media sosial masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan kandidat melalui akun media sosialnya sendiri. Masyarakat juga dapat bertanya secara langsung, memberikan komentar, membagikan pesan, atau sekedar menyukai suatu informasi yang telah diberikan oleh calon legislatif. Sehingga komunikasi yang terbangun menjadi komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat dan calon legislatif. Nah, pada baliho sebaiknya bisa menambahkan solusi konkret yang ditawarkan oleh calon legislatif agar masyarakat juga dapat mengetahui dan juga memahami apa isi dari baliho tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan data sentimen mengenai Ohyo Sinapoy. Pada tahun 2020 lalu, Ohyo hanya mengantongi 214 suara dalam pemilihan Bupati Konawe Kepulauan. Ohyo Sinapoy mengaku tidak malu, bahkan merasa bangga atas capaian tersebut. Pasalnya, suara tersebut tidak dibeli pakai uang atau money politik. Ohyo mengatakan 214 suara itu pilihan hati nurani, karena pemilik suara disentuh hati dan otaknya. Itu artinya mantan kader PDIP ini berhasil menyampaikan pesan-pesan, visi dan misinya saat debat, pasang baliho, dan lewat tatap muka. Ohyo Sinapoy juga mengungkapkan bahwa dia sendiri turun ke lapangan untuk mensosialisasikan program serta visi misinya dengan bertemu 300 orang per hari selama 2 bulan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sentimen masyarakat terhadap Ohyo Sinapoy. Yang pertama, apresiasi dan dukungan. Karena banyak masyarakat yang akan mengapresiasi dan mendukung aktor politik yang terjun langsung ke masyarakat. Karena masyarakat mungkin melihat sebagai tindakan yang baik dan nyata untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung. Tak luput dari itu, tetap saja mungkin ada masyarakat yang memikirkan tentang skeptisisme dan ketidakpercayaan. Karena tidak bisa dipungkiri, sebagian orang mungkin memiliki sikap skeptis terhadap politis yang tiba-tiba terjun langsung ke masyarakat. Karena mereka mungkin meragukan motivasi yang sebenarnya ada di balik tindakan tersebut. Apakah hanya demi kepentingan politik semata, atau benar-benar berusaha untuk membantu masyarakat. Lalu yang ketiga, keingintahuan. Ada juga masyarakat yang mungkin merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang alasan dan tujuan aktor politik terjun langsung ke masyarakat.
dan mereka mungkin memberikan kesempatan kepada politisi tersebut untuk membuktikan komitmennya dalam membawa perubahan positif. Yang terakhir, mengenai kesimpulan yang dapat kami ambil dari aktor politik Ohio Sinapoy adalah bahwa aktor politik ini aktif dalam berkampanye dan memiliki simpati tinggi terhadap masyarakat, maka akan cenderung mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Karena Ohio Sinapoy sendiri mampu berkomunikasi dengan baik, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berupaya untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Aktor seperti Ohio Sinapoy ini memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memobilisasi massa, membangun ikatan emosional, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sekian presentasi mengenai mini report aktor politik Ohio Sinapoy dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.